Selamat pagi jelang siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Mudah-mudahan saya tidak tertidur. Kalau saya tertidur pun saya pikir wajar-wajar saja karena saya dibesarkan dengan kesusahan. Mungkin itu yang mempengaruhi saya jadi tukang tidur. Tetapi kalau saya pikir juga saya tukang tidur, tak mungkin juga saya berhasil jadi seorang wira swasta, kan gitu pula tadi. Sekarang saya pusing juga memikirkannya. Karena tidur itu dari depan sangat payah loh. Karena saya pikir gini ya, kalau saya ketok juga 1 menit itu 60 detik. Mengetok 60 kali kita, saya pikir orang sudah ketawa kalau saya di sini tidur. Jadi juga tidak mungkin kalau sampai bisa tidur 1 menit saja tidak bisa tadi dia. Logikanya. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Pematang Siantar Dr. Andus Koni Ismail Siregar, pimpinan DPRD Kota Pematang Siantar atau yang mewakili, dan Rem 022 Pantai Timur atau yang mewakili, dan Dim 0207 Simalungun. Ini tadi dibilang mewakili pula lagi. Bapak itu hadir, beliau hadir, komandan kita itu hadir ya. Bapak Letkol Arhanud Raden Edi Setiawan, Bapak Wakapolresta Kota Pematang Siantar Bapak Kompol M. Anggi Siregar, Kejari Kota Pematang Siantar atau yang mewakili, Kasubdin 2 Besar Brimob Polda Sumut AKP Buaraziga SMH, para pimpinan SKPD Kota Pematang Siantar, hampir lupa Ibu Ketua PKK, karena katanya di Indonesia ini yang paling ditakuti ada 2. Yang pertama katanya KPK, yang kedua Ibu PKK. Dan mudah-mudahan kita lolos. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, seluruh undangan yang berbahagia, pimpinan perusahaan Siantar Mas Residen Bapak Hameng Praitno beserta seluruh karyawan yang kita cintai, insan pers yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Memang benar kalau dikatakan Siantar mau dibangun, saya pikir sulit. Sulitnya karena apa? Karena sama yang seperti dibilang Pak Sihan tadi, itu APBD kita itu sudah benar-benar overload. Tidak ada daya lagi untuk membangun. Di mana dia belanja tak langsung sudah habis 70%. Masuk bantuan sosial, masuk bintek-bintek lagi para birokrasi kita yang menambah ilmu, masuk lagi acara-acara nasional, contoh Hari Keluarga Nasional yang harus berangkat di wali kota. Ini perongkosan-perongkosan yang begitu sangat besar, sehingga dalam kacamata saya APBD itu tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Itu yang dibilang, kalau dibilang Siantar stagnan, saya mau tanya, kalau saudara jadi wali kota membangunnya pakai apa? Kan gitu persoalan kita. Yang paling bisa sekarang Pak Wali Kota ini membangun masalah mental daripada birokrat itu dulu. Karena apa? Kalau bangun secara fisik itu pasti logikanya adalah uang. Ini nggak bisa cuma diletakkan seperti begini, semua paham ini. Inton bloknya harus dibeli, pasirnya harus dibeli, dan upah untuk mengerjakannya pun harus kita bayar. Itu adalah semuanya adalah uang. Jadi langkah yang dilakukan oleh wali kota mengatasi ini, yang pertama adalah efisiensi daripada anggaran, skala prioritas.
Efisiensi sudah kami mulai, di mana di anggaran 2010 sewaktu saya wali kota sudah dipersiapkan mobil Land Cruiser untuk saya. Saya bilang tidak pantas. Rakyat dalam keadaan susah seperti gini kok kita malah beli mobil? Nggak cocok, saya pikir, nggak pantas. Kalau saya sendiri punya motor ya nggak masalah. Tapi kalau uang rakyat saya buat untuk beli motor pada saat rakyat lagi susah, saya pikir itu hal yang tidak wajar. Jadi itu tidak saya beli. Itu tidak saya beli, tentu yang Pak Wakil juga ya tak berani juga membelinya karena dia juga dapat Camry. Ya, saya juga nggak tahu dalam hati dia suka apa tidak, ya urusan masing-masing lah itu. Tapi yang jelas dia tidak berani juga beli. Begitu Pak Wakil juga tidak berani beli, ada lagi 7 mobil lagi untuk SKPD tidak juga berani mereka beli. Ya ini seperti tadi, jadi hemat, jadi semua serba bisa menunggu. Baru yang kedua adalah reformasi birokrasi. Saya pikir beban APBD kita yang berat karena memang pegawai negerinya terlalu banyak. Ini yang membuat dia. Apalagi menyangkut sertifikasi profesi guru, sangat banyak menghabiskan anggaran. Nah, ini jadi juga jadi persoalan. Makanya saya sudah menandatangani moratorium dengan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara, penolakan penerimaan pegawai negeri selama menjabat. Walaupun ada orang mengatakan bodoh kali kau wali kota, itu kan sumber uang katanya, kata orang pintar katanya kalau terima PNS itu kan paling tidak 150 juta per kepala. Jadi kalau saya buat komposisi APBD kita ini 30-70% terus menerus, saya bisa menerima PNS 100 orang setiap tahun. Ya, 100 orang yang saya terima tadi itu sama lah itu dengan besaran orang yang pensiun pada saat 1 tahun itu. Tetaplah dia posisi 70 untuk belanja langsungnya. Kok bodoh kali Pak Wali Kota katanya, karena orang pintar bilang kalau 100 kali 150 juta kan udah 15 miliar. Kalau 5 tahun sudah 75 miliar. Kan ini persoalannya sekarang. Ya, jadi kalau ada orang bilang gak bisa ngawani saya karena uang, saya pikir itu bohong besar. Itu uang saya buang demi kecintaan saya kepada warga Kota Muatan Siantar. Itu uang 75 miliar saya buang. Baru yang ketiga adalah kemampuan daripada para SKPD untuk menghadirkan anggaran di luar daripada APBD. Karena apa saya katakan tadi, beban APBD yang sudah benar-benar parah ini harus diikutan oleh kemampuan daripada birokrat kita untuk menghadirkan anggaran di luar daripada APBD. Karena kalau APBD sudah tidak ada lagi daya. Kalau saya katakan pun dari reformasi birokrasi 10 tahun dia baru mulai bagus. 10 tahun baru bagus. APBD kita 540 miliar, kalau 270 miliar untuk pegawai, 270 miliar untuk membangun, baru mulai nampak. Tapi itu kan prosesnya lama, 10 tahun baru keberimbangan itu akan bisa kita capai. Jadi ini butuh kesabaran. Makanya saya katakan harapan satu-satunya bagi kita adalah, ya, dimana tadi saya katakan birokrat kita yang harus mampu menghadirkan anggaran di luar daripada APBD. Harus. Kalau hanya SKPD yang bisa memakai anggaran, saya pikir jangkrik pun bisa membelanjakan uang. Helikopter pun bisa kita hadirkan sekarang di sini kalau kita punya uang. Harus bisa. Dan ini adalah pekerjaan yang sulit. Di mana kita tidak menganut one step single budgeting. 30% anggaran kita dari APBN masuk ke dalam APBD, yang 70% lagi harus punya keahlian melobi ke Jakarta biar hadir di Kota Muatan Siantar. Inilah pekerjaan yang paling sulit. Dan ini juga mengeluarkan ongkos yang sangat besar. Begitu banyak proposal saya datangani, begitu banyak para SKPD kita yang berangkat ke Jakarta dan belum tentu berhasil. Jadi harapan satu-satunya yang bisa mengangkat harkat dan martabat Kota Muatan Siantar, saya lihat yang paling cemerlang adalah kehadiran para investor. Tak ada yang lain. Secara klasik orang bicara investor, biasanya
Ya, biasanya investor itu, kalau menurut saya, karena apa, saya juga pelaku bisnis di beberapa kota di Indonesia, saya lihat kayak nggak pernahnya saya merasa pernah diundang oleh tebing tinggi, diundang oleh Binja dan lain sebagainya. Tidak. Kalau investor itu menurut saya itu ada gula, ada semua. Jadi mereka biasanya secara klasik menghitungnya seperti begini. Mereka mempertimbangkan ROI, return on investment. Kalau saya tanam modal, berapa lama dia tertanam, berapa lama uang saya bisa kembali, itu yang dinamakan dengan return on investment. Kemampuan daripada uang kita itu menciptakan lagi uang sehingga modal dasar kita bisa kembali. Itu yang dihitung. Itu dihitungnya dari mana? Biasanya itu dihubungkan dengan penyemarakan perekonomian di tempat tersebut. Itu harapannya. Baru yang kedua adalah penentunya kehadiran investor adalah ya bapak-bapak kita ini, birokrat ini. Ini juga sangat mempengaruhi karena birokrasi yang terlalu bertele-tele, banyak perampok, banyak penipu, makanya banyak perusahaan-perusahaan baik dari Batam pun baik dari Jakarta yang sudah beralih, bisa ke Taiwan, bisa juga ke Argentina. Kayak beberapa pabrik sepatu karena atahan, termasuk peraturan-peraturan yang banyak, baru dikerjakan, besok sudah ada peraturan, baru digali pondasi, sudah datang demonstran. Nah, ini juga masalah yang sangat besar mempengaruhi kehadiran investor. Jadi ini Pak Neng memang begitu ya. Jadi Pak Neng kalau di kacamata saya memang wira swasta ini, kalau di negara-negara maju samanya pengusaha sama dengan penguasa. Kenapa seperti begitu? Karena apa? Pengusaha juga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang. Hanya kita buka sebuah salon saja punya anak buah 10 orang, hidup dengan keluarga-keluarganya, sebenarnya kita sudah menjadi orang mulia. Karena apa? Harkat hidup orang lain juga sudah tergantung kepada kita. Jadi sangat sulit memang menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu sangat sulit karena di situ harus ada terobosan-terobosan baru, membuat yang tidak ada menjadi ada, baru faktor-faktor risiko daripada penerobosan itu. Ya, bahkan manajemen modern juga mengajarkan not how to make but how to sell. Ya, seperti yang dibuat Pak Amen sekarang ini. Ya, make, membuatnya saja pun sudah setengah mati. Pertanyaan, apakah ini berhasil? Disitulah dibutuhkan kemampuan daripada seorang entrepreneur untuk menelan risiko, punya keberanian untuk memegang risiko. Sulit, nggak ada jaminan apakah ini bisa berhasil. Itulah dunia usaha, di mana saya lihat sekarang kita di kurikulum sekolah juga sangat banyak mempengaruhi, ya, di mana kurikulum kita saya lihat sudah mempelajari orang, mengajari orang untuk manusia pencari pekerja. Manusia pencari pekerja. Kalau ada penerimaan pegawai negeri 3 hari 4 hari, ya, sudah 8.000 orang yang mendaftar. Padahal lihat seperti ini pola ini, ya, ini sebenarnya juga kalau bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar yang di depan. Kalau ini sudah maju, di sana kan sudah bisa buka galeri, buka jual beli kerajinan tangan, ulos-ulos simalumun yang dimodifikasi bisa menjadi gaun, bisa menjadi jas, nanti kan bisa berderet di depan. Itu mata rantai daripada sebuah efek bisnis. Otonomi daerah ialah kemampuan kota itu mandiri, memikirkan diri sendiri untuk mampu membuat kota sekitar menjadi pangsa pasar. Itu intinya. Itu intinya. Jadi kalau datang nanti orang dari Pisaran, dari Sabolawan dan lain sebagainya, kota-kota penduduk sekitar, ya, dia bukan bisa hanya berenang, enggak. Berenang lapar pasti, matematikanya benar lapar ya makan. Ya, step by, ya. Jadi kalau dia nanti selesai, ya, bisa jadi masih ada sisa waktu sedikit, masih bisa lagi pergi ke Ramayana.
belanja. Itulah proses-proses mata rantai yang bisa melingkari keseluruhan kehidupan di kota Pematang Siantar. Untuk itu saya harapkan kepada rekan-rekan termasuk Pak Amin juga agar mengundang kawan-kawan kita. Jangan kita terlalu banyak mendengar cerita-cerita negatif yang dituangkan orang mengenai Kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar adalah kota yang paling kondusif. Memang betul, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati menurut Undang-Undang Nomor 32 di penempatannya adalah manajemen konflik. Tapi sampai sekarang saya pikir yang paling mesra di seluruh Indonesia adalah wali kota Siantar dan wakil wali kota Pematang Siantar. Tak ada yang bisa mengimbangi saya. Untuk itu, marilah ramai-ramai berinvestasi ke kota Pematang Siantar. Saya katakan begitu pentingnya ini. Kalau berbahagia Pak Amin pada hari ini, saya juga sangat-sangat berbahagia. Bahkan beberapa kali di pertemuan saya katakan, saya mau mencium kaki siapapun yang menghadirkan investor di kota Pematang Siantar. Saya cium kakinya. Yang penting dia investor, di sana pun pekerjakan 50 orang saja pun, ambilkan TV, masukkan saya cium. Demi warga kota Pematang Siantar. Begitu kecintaan saya kepada kota Pematang Siantar. Ada beberapa seperti di pengamatan tadi. Di pengamatan tadi juga ada juga yang mengatakan, itu motor wali kota, motor pribadi kok BK1. Padahal pemikiran saya sebenarnya ini tidak perlu. Karena apa? Harusnya dia bersyukur kalau harta pribadi saya hancurkan untuk rakyat. Begitu sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya fasilitas wali kota itu motor dia pribadi, motor ibu ketua PKK, dan motor keluarganya. Semua itu tidaklah saya laksanakan. Motor anak saya juga tidak ada. Motor ketua PKK, motor dinas saya. Jadi pertanyaan juga terkadang, karena motor saya cuma satu, atau bedanya jelek, apakah motor murahnya itu saya hancurkan situ biar senang hati rakyat? Tadi itu persoalan lagi. Karena Bapak Presiden juga lihat kemarin datang ke Bali juga naik Mercedes, motor dinas daripada gubernur itu kan Land Cruiser. Itu motor siapa? Kalau menurut saya itu kan dekatan dia itu kan lambang pertanda bahwa wali kota lagi kerja. Motor itu semua punya BK1 yang murah itu ada pegang itu, pegang hitamnya. Tapi itu pun saya nanti akan banyak belajar dari saudara. Cara bagaimana menyelesaikannya kan gitu. Karena motor ini nggak bisa saya pakai terus. Sekarang dia harus diberhentikan untuk dipoles, harus diberhentikan untuk ganti oli. Apakah saya tidak bekerja? Apakah saya motor pribadi saya pakai patrol di depan, tidak pakai BK1? Apa pula kata orang pula nanti? Itu mau kerja apa mau main-main? Tugasnya wali kota atau tidak itu? Kok pakai patrol dia tapi nggak kepakai. Nah itu jadi kita belajar lah ya. Kalau sama saya sih semua itu diperlukan. Semua diperlukan. Untuk para SKPD saya ingatkan sekali lagi, kita butuh semua. Kita butuh semak belukar, kita butuh onak berduri untuk kita lebih hati-hati. Kalau tidak ada ini kita tidak hati-hati. Jadi kalau ada dibilang boykot pers apa dan lain sebagainya, kalau saya nggak setuju. Buka seluas-luasnya, biarlah rakyat melihat apa beda yang tersurat dan tersirat. Biarkan kita menjadi pandai, jangan dikekang sedikit. Itu menurut saya. Lama-lama ini semua akan menuju demokrasi yang bagus. Nanti ini akan jadi sebuah negara raksasa yang berdemokrasi kuat. Harapan kita ke depan, Bapak Presiden juga tidak boleh mundur. Biarlah diperlakukan seperti sampah juga. Yang penting demokrasi. Hanya demokrasi yang menyelamatkan negara ini. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena negara kita ini bentuknya heterogen, terdiri dari archipelago yang sulit untuk menjaganya. Cara terakhir untuk mengawalnya adalah memang harus demokrasi. Tak ada cara yang lain. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Amin yang sudah menanamkan modalnya di Kota Pematang Siantar. Harapan kami Pak, bawa lagi kawan-kawan yang lain. Ramai-ramai berinvestasi di Kota Pematang Siantar sehingga bisa menimbulkan lapangan kerja baru dan penyemarakan perekonomian di Kota Pematang Siantar. Atas perhatian, atas kata saya tadi, ada yang salah sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga Tuhan tetap menyertai kita, memberikan rahmat dan ridho-Nya. Terima kasih.